Warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kali ini kita akan membahas tentang sholat tarawih. Ya, insya Allah sholat tarawih akan kita lakukan dalam beberapa hari ini. Monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu sholat tarawih? Ya, kita lihat bahwa sholat tarawih sebab penamaannya, ya, bahwa dinamakan sholat tarawih karena para salaf dahulu istirahat. Jadi tarawih kata istirahat, maksudnya adalah beristirahat setiap selesai dua salam. Ya, setiap dua salam mereka beristirahat sebab lamanya berdiri mereka. Di samping itu kebiasaan orang-orang salaf terdahulu setelah dua salam, ya, di Masjidil Haram, ya, mereka melakukan tawaf. Mereka melakukan tawaf, ya, ya, kemudian kembali lagi untuk melaksanakan sholat tarawih. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, hukum dari sholat tarawih adalah sunnah muakkadah. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang diutamakan. Ya, di samping syiar Islam dalam bulan Ramadan, ya, menurut ijma para ulama. Di mana dalil persyariatannya? Ya, kita lihat dalil persyariatannya. Ya, pertama, ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, makna qiyamul lail ini adalah sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu dalil pertama. Dalil kedua adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam, ya, beliau keluar di tengah malam untuk melaksanakan sholat di masjid. Nah, orang-orang kemudian mengikuti beliau dan sholat di belakangnya. Kemudian pada saat paginya, orang-orang membicarakan kejadian tersebut. Kemudian di malam hari berikutnya, orang-orang yang berkumpul bertambah banyak, lalu ikut sholat dengan beliau. Dan pada waktu paginya, orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga, orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi. Lalu Rasulullah keluar untuk sholat dan mereka pun sholat bersama beliau. Kemudian pada malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jamaah hingga akhirnya beliau keluar hanya untuk sholat subuh. Setelah beliau sholat fajar atau sholat subuh, beliau menghadap kepada orang yang banyak sambil membaca syahadat. Lalu beliau bersabda, "Amma ba'd, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian semalam, akan tetapi aku takut sholat tersebut akan diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak mampu." Nah, ini adalah dalil pesyariatan tentang sholat, ya, sholat tarawih yang kedua. Nah, kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah asar, ya, dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abdul Qadri, bahwa beliau, yaitu Umar, ya, bersama Abdul Qadri, ya, keluar pada waktu malam bulan Ramadan. Nah, ketika itu orang-orang berpencaran. Ada yang sholat sendirian, ada yang sholat dengan jamaah yang kecil, kurang dari 10 orang. Kemudian Umar berkata, "Demi Allah, saya melihat berpandangan seandainya mereka saya satukan di belakang satu imam, tentu lebih utama." Kemudian beliau bertekad dan mengumpulkan mereka di bawah pimpinan Ubay bin. Kemudian saya keluar lagi bersama mereka pada malam lain, ketika orang-orang sedang sholat di belakang imam, maka Umar berkata, "Ini adalah sebaik-baiknya hal baru. Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Dan sholat akhir malam nanti lebih utama dari sholat yang mereka kerjakan sekarang." Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya. Nah, inilah
dasar ya, saudaraku, tentang disyariatkannya sholat tarawih. Nah, kemudian bagaimana niat sholat tarawih itu? Nah, dalam sholat tarawih itu wajib takyin. Takyin itu menentukan nama sholatnya, jenis sholatnya. Ketika tarawih, jadi tidak cukup kita sholat secara mutlak saja. Tadi kita sebutkan bahwa kita di dalam hati kita niat untuk sholat tarawih. Kemudian dia juga bisa berniat setiap rakaatnya, misalnya qiyam Ramadan, atau sholat tarawih, atau sunnah tarawih, atau sebagian dari tarawih. Nah, mohon diperhatikan, yang selanjutnya yaitu jumlah rakaatnya. Nah, jumlah rakaat ya menurut Syafi'iyah itu 20 rakaat. Oke. Untuk selain penduduk Madinah sebagaimana diamalkan para sahabat dan tabi'in. Jadi para sahabat sudah mengamalkan 20 rakaat dan para tabi'in juga 20 rakaat dan ulama-ulama setelahnya juga melakukan apa melakukan salat tarawih jumlahnya 20 rakaat. Nah, apabila seseorang sholat kurang dari 20 rakaat, maka dihukumi tetap sah. Tapi pahalanya hanya sebagian dari sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu 20 rakaat. Nah, kemudian wajib salam setiap rakaat. Setiap 2 rakaat wajib salam. Ya, wajib salam setiap 2 rakaat. Jadi, apabila sholatnya 4 rakaat dengan 1 kali salam, maka dalam mazhab Imam Syafi'i dihukumi tidak sah. Kecuali bila ia lupa atau tidak tahu. Kenapa? Hal ini dikarenakan riwayat-riwayat terkait tarawih adalah salam setiap 2 rakaat. Ya. Adalah dengan salam setiap 2 rakaat, salam. Setiap 2 rakaat, salam. Oke, gitu. Nah, perkataan para ulama terkait jumlah rakaat tarawih, Imam Tirmidzi mengatakan dalam kitab Sunan, ya, mayoritas ulama mengikuti riwayat yang datang dari Umar, Ali, dan selain mereka, berdua dari para sahabat Nabi, yaitu jumlahnya 20 rakaat. Ya. Kemudian juga pendapat Al-Sari, Ibnu Mubarak, dan Asy-Syafi'i juga 20 rakaat. Nah, Imam Syafi'i sendiri berkata bahwa seperti inilah yang aku jumpai di negeri Mekah, mereka sholat tarawih 20 rakaat. Jadi, saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, bahwa jumlah sholat tarawih minimal adalah 20 rakaat. Jadi, lebih kurang dari itu sebenarnya perkara yang baru, yang tidak ada dasarnya, ya, dan tidak pernah dilakukan para salafus soleh. Dari generasi pertama, dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan para ulama. Ya, akhir-akhir ini saja yang mungkin berbeda mengikuti hadis dari Ibunda Aisyah. Padahal Ibunda Aisyah hadis tentang 11 rakaat itu adalah hadis tentang witirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak terkait dengan sholat tarawih ya yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, kemudian bacaan dalam sholat tarawih, ya, apa bacaan dalam sholat tarawih? Nah, paling utama menghatamkan seluruh Al-Quran pada seluruh bulan itu dengan membaca 2 hizib setiap malamnya. Ya, yang kedua juga bisa membaca 1 surat secara sempurna. Itu lebih baik daripada sebagian surat walaupun lebih panjang. Ini juga diperbolehkan. Kemudian sunnah membaca sesuai dengan urutan mushaf. Ya. Nah, kemudian permasalahan lain seputar tarawih, kita lihat bahwa sholat tarawih boleh dilakukan atau dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Namun lebih utama adalah dengan berjamaah. Ini sebagai syiar. Nah, kemudian sholat tarawih lebih utama di masjid ya daripada di rumah, baik laki-laki maupun wanita. Jadi wanita diperbolehkan untuk sholat di masjid ketika sholat tarawih. Kemudian disunahkan juga ada seruan as-sholatu jami'ah setiap 2 rakaat tarawih. Nah, ini biasa kita lakukan. Kemudian tidak ada sunnah terkait zikir atau bacaan tertentu di antara 2 sholat tarawih. Ya. Namun disunahkan untuk membaca zikir dan doa. Jadi setelah dua salam itu ada doa. Monggo silakan doanya apa saja. Ya. Tidak dikhususkan doa-doa tertentu, tapi doa apapun boleh dilakukan pada 2 salam tersebut. Nah juga yang lain boleh mengakhirkan ba'diyah Isya setelah tarawih. Ba'diyah Isya bisa diakhirkan setelah melakukan tarawih. Ya. Demikian untuk bagian pertama tentang sholat tarawih. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan
kajian kita tentang sholat tarawih pada pekan-pekan berikutnya, pada hari berikutnya, insya Allah. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.